Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari Kalkulus 2 DPBE dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait proyekan yang kami kerjakan, yaitu terkait perhitungan pendinginan kopi berdasarkan hukum Newton dan aproksimasi McLaurin. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut terkait proyekan dari kami, izinkan kelompok kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 10241067 dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Dawas Eransa Pratama dengan NIM 10241019 dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Feni Ria dengan NIM 10241031 dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ihyan Fikra dengan NIM 11241058 dari program studi Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Akmal dengan NIM 11241054 dari program studi Informatika. Pembandingan kopi berdasarkan hukum Newton dan aproksimasi McLaurin. Next, berdasarkan suatu penelitian, panas air optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya adalah 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 07.00 WITA. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding atau berbanding lurus dengan benda temperatur benda tersebut. Temperatur lingkungan sekitar atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial dt besar per dt kecil sama dengan k dalam kurung t dikurang t lingkungan. Persamaan tersebut akan mempunyai solusi t besar dalam kurung t kecil sama dengan t0 plus a eksponensial kt. Next, dapat diketahui suhu awal kopi atau t0 adalah 90 derajat Celcius dan suhu lingkungan atau t lingkungan adalah 25 derajat Celcius dan suhu setelah 10 menit atau t10 adalah 75 derajat Celcius dan suhu ideal untuk diminum yaitu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Model persamaan diferensial hukum pendinginan Newton yaitu dt besar per dt kecil sama dengan min k dalam kurung t besar dikurang t lingkungan. Solusi dari persamaan diferensial tersebut yaitu t besar dalam kurung t kecil sama dengan t0 ditambah a eksponensial min kt. Next, dan ditanyakan dari soal yaitu 1. Berdasarkan hukum pendinginan Newton, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi yang bersemula 95 derajat Celcius turun hingga mencapai suhu ideal untuk diminum, yaitu antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius jika setelah 10 menit suhunya mencapai 75 derajat Celcius. 2. Bagaimana pengaruh perubahan suhu lingkungan, misal diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius terhadap waktu yang diperlukan agar kopi mencapai suhu ideal? Apakah penurunan atau penaikan suhu lingkungan mempercepat atau memperlambat pendinginan kopi? 3. Bagaimana pendekatan fungsi suhu T besar dalam kurung T kecil menggunakan polinom McLaurin derajat 5, 6, dan 7? Jauh mana akurasi pendekatan tersebut dapat mempresentasikan suhu kopi terhadap waktu? Jadi next, selanjutnya ada pengerjaan soal perhitungan pendinginan kopi berdasarkan hukum Newton dan aproksimasi McLaurin yang akan dibacakan oleh Feni Ria. Oke, kita masuk ke penjelasan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah berdasarkan hukum pendinginan Newton, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi yang semula 95 derajat Celcius turun hingga mencapai suhu ideal untuk diminum, yaitu antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Kita setelah 10 menit suhunya menjadi 75 derajat Celcius. Oke, jadi dari soal tadi yang kita ketahui sendiri itu adalah suhu awal kopinya atau T0-nya adalah 95 derajat Celcius. Kemudian T lingkungannya atau suhu lingkungannya itu adalah 25 derajat Celcius. Untuk suhu lingkungannya sendiri sebenarnya tidak disebutkan di soal, tapi kita asumsikan sendiri karena untuk suhu normal dari suhu normal itu adalah 25 derajat Celcius. Kemudian waktunya adalah 10 menit. Lalu suhu ideal yang dicari adalah 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Jadi kita langsung substitusikan di sini yang dimana 75 sama dengan 25 ditambah 95 dikurang 25 kali eksponensial dari 10 k. 10 ini adalah waktu yang sudah kita ketahui. Karena k-nya belum diketahui makanya kita masih menuliskan k. Lalu 75 sama dengan di sini kita langsung kurangi dari nilai yang ada dalam kurung yaitu menjadi 75 sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial 10k. Lalu untuk nilai 25 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga nilainya adalah 50 sama dengan 70 eksponensial 10k. Lalu kita lalu kemudian untuk 50 dan 70 ini 70 ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi bentuk pembagian. Lalu kita sederhanakan sehingga didapatlah hasil 5/7 sama dengan eksponensial 10k. Lalu kemudian kita ambil logaritma naturalnya di mana ln dari 5/7 ini sama dengan 10k. Lalu untuk mencari nilai k-nya sendiri kita pindah ruaskan sehingga k-nya sama dengan ln 5/7 dibagi 10. Kemudian k ini hampir sama dengan nilai dari ln 5/7 ini adalah min 0,3365 dibagi dengan 10 hingga didapatkan hasil k itu hampir sama dengan min 0,03365. Kemudian kita untuk menentukan waktu agar suhu kopi mencapai 60 derajat Celcius. Jadi di sini rumus yang kita gunakan atau persamaan yang kita gunakan adalah T mesti T sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial tadi karena nilai k-nya sudah kita dapat maka kita langsung substitusikan saja 70 eksponensial min 0,03365 T karena untuk T-nya sendiri belum diketahui. Lalu karena di sini kita mencari suhu 60 derajat maka untuk T fungsi T-nya di sini kita ubah menjadi 60. Maka 60 sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial min 0,03365 T. Lalu kita pindah ruaskan seperti sebelumnya 25 pindah ruas sehingga 60 dikurang 25 itu hasilnya 35. Jadi 35 sama dengan 70 eksponensial min 0,03365 T. Lalu pindah ruaskan lagi hingga bentuknya menjadi pembagian. Lalu kita sederhanakan yang awalnya bentuknya 35/70 kita sederhanakan dibagi dengan 35 hingga mendapatkan hasil 1/2 sama dengan eksponensial dari min 0,03365 T. Kemudian kita ambil logaritma naturalnya ln 1/2 sama dengan min 0,03365 T. Sehingga untuk mencari nilai dari T adalah kita pindah ruaskan lagi ln 1/2 per 0,03365 T. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk mencari T itu adalah T hampir sama dengan nilai dari ln 1/2 itu adalah min 0,6931 per min 0,03365 hingga kita dapatkan hasil akhirnya T itu hampir sama dengan 20,6 menit. Lalu kemudian untuk menentukan waktu agar suhu kopinya mencapai 50 derajat Celcius itu sama dengan cara yang di atas, cuman kita ubah untuk suhunya itu kan yang pertama itu 60. Sedangkan di sini kita cari 50 makanya kita ubah untuk T fungsi T-nya adalah 50. Langsung kita substitusi 50 sama dengan 25 ditambah 70
eksponensial min 0,03365 T. Lalu kita pindah ruaskan 25-nya yang sehingga menjadi 50 kurang 25 sama dengan 25. Jadi 25 sama dengan 70 eksponensial min 0,03365 T. Kalau kita sederhanakan seperti cara-cara sebelumnya, hingga mendapatkan hasil 5/14 sama dengan eksponensial min 0,03365 T. Lalu untuk mencari nilai T, kita pindah ruaskan nilai lennya, maka T sama dengan len 5/14 per 0 min 0,03365. Sehingga T hampir sama dengan nilai dari len 5/14 itu min 1,0296 per min 0,03365. Hingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari T ini hampir sama dengan 30,6 menit. Jadi waktu ideal untuk mulai minum kopi itu adalah kopi mencapai 60 derajat setelah kurang lebih 20,6 menit, lalu kemudian kopi mencapai 50 derajat setelah kurang lebih 30,6 menit. Maka waktu ideal minum kopi adalah saat suhu berada antara 50 sampai 60 derajat Celcius, yaitu 20,6 sampai dengan 30,6 menit setelah diseduh. Oke, sekian untuk penjelasan nomor 1. Boleh dilanjutkan ke nomor 2. Baik. Kemudian untuk soal nomor 2 ini, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh perubahan suhu lingkungan misalnya diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius terhadap waktu yang diperlukan agar kopi mencapai suhu ideal. Apakah menurunkan atau menaikkan suhu lingkungan mempercepat atau memperlambat pendinginan kopi? Baik, di sini terbagi menjadi 3 bagian suhunya. Yang pertama ada 24 derajat Celcius, 23 derajat Celcius, kemudian untuk 26 derajat Celcius ini sebagai uji coba saja. Ini 24 derajat Celcius, selama di sini ada 60 sama dengan 24 ditambah dalam kurung 95 kurang 24 eksponen dengan konstanta 0,03365 T, maka 60 sama dengan 24 ditambah 71 eksponen dengan konstanta min 0,03365 T. Kemudian 36 sama dengan 71 eksponen min 0,3365 T, jadi 36/71 eksponen dengan konstanta min 0,03365 T. Kemudian len dalam kurung 36/71 sama dengan 0,03365 T. Karena T-nya belum diketahui, kemudian di bawahnya ini T sama dengan len dalam kurung 36/71 per min 0,3365. Kemudian T-nya min 0,6767 per 0,3365, maka didapatkan untuk suhu 24 derajat Celcius. Suhu untuk waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu ideal adalah 20,1 menit. Kemudian pada suhu 23 derajat Celcius sama 60 sama dengan 23 ditambah 95 dikurang 23 eksponen dengan konstanta 0,03365 T, yang belum diketahui, sama dengan 60 sama dengan 24 ditambah 72 eksponen dengan konstanta 0,03365 T. Kemudian 37 sama dengan 72 eksponen min 0,03365 T. Kemudian len 37/72 sama dengan 0,03365 T. Maka T-nya adalah len dalam kurung 37/72 per min 0,03365. Maka T-nya adalah 20 menit. Kemudian untuk bagi uji coba saja, jika suhu dinaikkan ke 26 derajat Celcius, 60 sama dengan 26 ditambah 95 dikurang 26 eksponen konstanta 0,03365 T. 60 sama dengan 34 ditambah 69 eksponen min 0,03365 T. Kemudian 34 sama dengan 69 min 0,03365 T. Jadi len dalam kurung 34/69 sama dengan 0,03365 T. Maka T-nya adalah len dalam kurung 34/69 per min 0,03365 T. Didapatkan T-nya 21,2 menit. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa saat suhu lingkungan lebih rendah, perbedaan suhu antara kopi dan lingkungan lebih besar sehingga kopi lebih cepat mendingin. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan ke soal nomor 3. Ya, selanjutnya itu soal nomor 3. Bagaimana peningkatan fungsi suhu T besar dalam kurung T kecil menggunakan polinom Maclaurin derajat 5, 6, dan 7. Serta sejauh mana akurasi pendekatan tersebut dalam mempresentasikan suhu kopi terhadap waktu. Oke, yang pertama kita cari untuk derajat 5-nya dengan E pangkat KT diaproksimasikan ke 1 ditambah KT ditambah KT kuadrat per 2 faktorial dikurang KT pangkat 3 per 3 faktorial ditambah HT pangkat per 4 faktorial dikurang KT pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian kita substitusikan K-nya sama dengan min 0,03365. Misalnya untuk T sama dengan 20, KT sama dengan min 0,03365 dikali 20 sama dengan min 0,673. Kemudian kita hitung untuk eksponensial pangkat min 0,673 sama dengan 1 ditambah 0,673 ditambah 0,452 per 2 dikurang 0,304 per 6 tambah 0,204 per 24 dikurang 0,173 per 120. Yang dimana didapatkan hasilnya yaitu 0,510. Kemudian untuk derajat 6-nya E pangkat KT sama dengan 1 ditambah KT ditambah KT kuadrat per 2 faktorial dikurang KT pangkat 3 per 3 faktorial ditambah KT pangkat 4 per 4 faktorial dikurang KT pangkat 5 per 5 faktorial ditambah KT pangkat 6 per 6 faktorial. Kita substitusikan dengan nilai T yaitu 20, dimana KT sama dengan min 0,3365 kali 20 sama dengan min 0,673. Kemudian kita hitung untuk eksponensial min 0,673 itu 1 ditambah 0,63 ditambah 0,452 per 2 dikurang 0,304 per 6 ditambah 0,204 per 24 dikurang 0,173 per 120 ditambah 0,0918 per 720 sama dengan 0,510 ditambah 0,001275 sama dengan 0,51013. Kemudian untuk derajat 7 eksponensial pangkat KT 1 ditambah KT ditambah KT pangkat 2 per 2 faktorial dikurang KT pangkat 3 per 3 faktorial ditambah KT pangkat 4 per 4 faktorial dikurang KT pangkat 5 per 5 faktorial ditambah KT pangkat 6 per 6 faktorial dikurang KT pangkat 7 per 7 faktorial. Kita substitusikan K sama dengan min 0,03365 T sama dengan 20 didapatkan hasil min 0,673. Kemudian kita hitung untuk eksponensial min 0,673 yaitu 1 ditambah 0,673 ditambah 0,452 per 2 dikurang 0,304 per 6 ditambah 0,204 per 24 dikurang 0,173 per 120 ditambah 0,0918 per 720 dikurang 0,0618 per 5040 sama dengan 0,51013 dikurang 0,0000123. Didapatkan hasil yaitu 0,51012. Sekian penjelasan dari untuk pengertian soal nomor 3. Mungkin bisa lanjut untuk kesimpulan. Baik, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, berikut kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama itu sendiri dari hasil perhitungan kopi yang diseduh pada suhu 95 derajat Celcius dan diletakkan di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius itu akan mencapai suhu ideal 50 sampai 60 derajat Celcius itu dalam waktu sekitar 20,6 hingga 30,6 menit. Waktu terbaik untuk menikmati kopi adalah dalam rentang waktu tersebut. Kemudian yang kedua, suhu lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kecepatan pendinginan suhu ruang yang lebih
rendah mempercepat pendinginan, sedangkan suhu yang lebih tinggi itu memperlambatnya. Yang ketiga itu pendekatan deret Maclaurin order 5, 6, dan 7 cukup akurat di waktu awal order 7, memberikan hasil paling mendekati fungsi asli hingga sekitar 35 menit, namun tetap terbatas untuk waktu yang lebih lama. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait proyekan dari kelompok kami. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari penjelasan terkait proyekan yang kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam kata dan juga penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.